Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah wa salamun ala ibadihi alladhina astafah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan ngaji kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita ditakdir oleh Allah menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nakhussu khususan yasulina wa ila muassisi hadhihi muassasa wa muassisi hadzal ma'had hadratus syekh Hashim Asy'ari wa azwaj wa syekh Ma'sum Ali punya khayya wa ila Imam An-Nawawi sahib at-tibyan fi hamalatil Quran wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Atau kemarin ada pertanyaan yang belum terjawab? Sampun ya, Mbak Desi kemarin sudah terjawab ya. Ada pertanyaan lain? Monggo, mumpung gratis. Teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal fi istihbabi tahsinis sauti bil Qur'an. Fasal yang menjelaskan ing dalam anjuran istihbab, anjuran tahsinis saut, untuk membaguskan suara, bil Quran, kelawan Al-Quran. Artinya membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Faslun fi istihbabi tahsinis sauti bil Quran. Ajma'a sepakat, ajma'a sepakat sapa al ulama para ulama radhiyallahu anhum, radhiya mudah-mudahan meridhai sapa Allah anhum terhadap mereka para ulama. Rupane minas salafi, baik dari ulama periode salaf, wal khalafi, dan juga periode khalaf. Ulama salaf itu termasuk diantaranya minas sahabati, termasuk para sahabat, wat tabi'in, dan para tabi'in. Ulama salaf itu periodisasinya sampai tahun keberapa Hijriah? Berapa? Dulu sudah pernah saya sampaikan. Berapa, Rek? Berapa? 3. Jadi 3 Hijriah. Setelah itu disebut ulama khalaf. Waman ba'dahum, waman dan orang-orang ba'dahum setelah mereka, min ulama'il amsar, dari para ulama-ulama kota-kota. Artinya kota-kota Islam
Al-Amsar itu jamak dari Al-Misr. Jadi kalau disebut Misr saja tanpa al itu artinya Mesir. Di Mesir, fi Misro itu ada ibu kotanya namanya Asimatu Misro. Ibu kota negara Mesir, apa ibu kotanya? Ibu kota Mesir apa, Rek? Cukir. Hah? Sampai ini aslinya ngerti, cuma jawab itu mungkin sungkan, mungkin malu. Kairo, Al-Qahirah. Jadi kalau Misr itu Mesir, kalau Al-Misr itu kota. Kalau Madinah itu kota, tapi kalau Al-Madinah itu kota Madinah, Madinatun Nabi, Al-Madinah An-Nabawiyah. Itu bedanya. Wa a'immatil muslimin, dan juga para pemimpin atau para imam-imam umat Islam. Wa a'immatil muslimin, dan juga para imam-imam umat Islam. Sepakat atas apa? Ala istihbabi tahsinis sauti bil Quran. Sepakat terhadap kesunahan atau anjuran memperbagus suara bil Quran, kelawan Al-Quran. Artinya memperindah, memperbagus suara ketika membaca Al-Quran. Wa aqwaluhum wa af'aluhum. Wa aqwaluhum utawi dawuh-dawuh mereka, para ulama lintas generasi ini. Wa af'aluhum, dan perilaku-perilaku atau perbuatan-perbuatan mereka iku masyhuratun. Masyhurahnya enggak ada alnya kan ya? Enggak ada ya? Iku masyhuratun, masyhur, terkenal. Nihayatas syuhrati, kelawan nihaya itu mentok, sudah sangat terkenal, artinya sangat banyak, sangat populer. Nihayatas syuhrati, kelawan mentoknya kepopuleran, artinya populernya sudah sangat terkenal, sudah sangat populer. Jadi perbuatan mereka, ungkapan atau dawuh-dawuh mereka, beliau-beliau terkait dengan kesunahan atau anjuran untuk memperbagus suara ketika membaca Al-Quran itu sudah sangat masyhur, dawuh-dawuh mereka. Fanahnu mustaghnuna, fanahnu maka utawi kami iku mustaghnuna, istaghnuna, iku mustaghnuna, tidak perlu an-naqli syai'in, untuk mentransmisi sesuatu, mengambil sesuatu min afrodiha, secara satu persatu. Jadi sudah semua sepakat dan itu sudah terkenal. Jadi kami, kata Imam Nawawi ini, tidak perlu mengutip satu persatu. Jadi tidak usah dibahas satu persatu dawuhnya ini, tidak usah, karena semuanya sudah ijma, sudah terkenal itu. Wa dalailu hadza, utawi dalilnya hal ini, wa dalailu hadza, utawi dalilnya ini, min hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iku mustafi iku mustafidhatun,
iku mustafidhatun populer, terkenal, tersebar. Iku mustafidhatun populer indal ammati wal khassah, bagi masyarakat umum, bagi secara umum dan juga secara khusus, wal khassah. Jadi dalilnya sehingga para ulama ini sampai ijma sepakat kalau membaca Quran itu diperintahkan untuk memperbagus suara, itu dalil-dalilnya itu sangat populer bagi orang awam dan bagi orang khusus. Seperti hadis kahadithi, seperti hadis Rasulullah, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Ini yang pernah kita bahas juga kemarin. Zayyinu, perindahlah sopo kalian, atau hiasilah sopo kalian. Jadi kalian disuruh menghias Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Dengan apa? Bi aswatikum, kelawan suara-suara kalian. Wahadithi dan juga hadis yang lain. Laqad utiya apa utita disampaikan? Utita ya? Utiya. Laqad utiya hadza mizmaron. Laqad utiya, dan teman-teman diberi anugerah atau diberi hadza. Apa hadza? Iki mizmaron ing seruling. Artinya seruling itu yang enak. Ini kan terkait dengan kepada siapa kemarin? Abu Musa al-Asy'ari ya, yang diberi seruling dari seruling-serulingnya Nabi Daud. Artinya punya suara yang bagus. Wa hadithi ma adzinallah, dan juga hadis ma adzinallah. Kemarin sudah ada hadisnya itu ya, di halaman sebelumnya mana? Nah ini ma'adzinallahu li syai'in ma'adzina li nabiyyin hasanis saut yataghanna bil Qur'an yajharu bih. Jadi Allah itu tidak mendengarkan secara seksama, secara serius, sebagaimana Allah mendengarkan seorang nabi yang memiliki suara yang bagus, yang sedang membaca Al-Quran dengan dilakukan dan dengan suara yang keras. Ini termasuk anjuran-anjuran untuk memperbagus bacaan atau memperbagus suara ketika membaca Al-Quran. Wa hadithi lallahu asyaddu adzanan. Sungguh Allah lebih nemen, lebih mendengarkan secara serius atau secara seksama. Jadi lebih mencurahkan perhatiannya. Wa qad taqaddamat, lan teman-teman wis telah lewat, wis dhisik. Laqad taqaddamat, yang teman-teman wis dhisik apa hadis-hadis tersebut kullaha ya sebagian kullaha ya sekabehane hadis. Jadi penjelasan tentang hadis-hadis tadi itu sudah terdahulu, sudah pernah dijelaskan fil fasli sabiq, pada fasal yang lalu, pada pembahasan yang lalu. Jadi begini ini kan ulama ini kan ijma. Nah itu berangkat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita itu taunya ajaran Nabi itu ya dari ulama-ulama itu. Makanya yang perlu kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran itu ketika kita membaca suratul Fatihah. Di suratul Fatihah itu kan ihdinas siratal mustaqim. Lalu kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Salah satu hikmah dan rahasia mengapa di situ menggunakan dhamir nahnu, yaitu mutakallim ma'al ghahir. Nah itu kan mutakallim, saya yang ngomong, mutakallim ma'al ghahir. Berarti bareng-bareng. Lah bareng-bareng itu menunjukkan jamaah. Maka di situ itu ternyata juga pesannya bahwa kita ini untuk mempelajari, untuk mengetahui as-sirat al-mustaqim, ajaran Rasulullah yang benar itu yang melalui banyak orang, diantaranya melalui transmisi yang namanya sanad guru sampai kepada hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Imam Ibnu Sirin, itu beliau pernah dawuh begini, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Jadi kalian belajar ya ilmu, apalagi terkait dengan ilmu-ilmu yang mengantarkan kita untuk beribadah secara benar. Itu adalah agama. Maka fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah, lihatlah, berhati-hatilah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi salah guru itu bisa salah. Nah Rasulullah kan mengajarkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Lah kita tidak ketemu dengan Rasulullah karena tidak sezaman. Sudah sekian 15 abad yang lalu. Lah taunya dari mana? Dari guru-guru kita, termasuk nanti ada imam yang namanya imam madhab. Seperti Imamuna Asy-Syafi'i yang mana beliau menulis fikih beliau, ya, menulis fikih beliau yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari Al-Hadis, bersumber dari ijma' dan qiyas. Ini sumber hukum Islam yang disepakati 4 itu. Jadi jangan sampai kita hari ini saya mau langsung belajar Al-Quran, tidak menggunakan guru-guru, tidak menggunakan sanad, tapi langsung pada Al-Quran. Nah kita dengan Imam Syafi'i itu kan generasinya dekat dengan Rasulullah. Beliau pada akhir abad jadi pertengahan abad kedua Hijriah sampai awal abad ketiga Hijriah. Jadi sampai Rasulullah itu hanya melalui 5 orang sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 itu sampai Asy-Syafi'i. Jadi kan dekat. Makanya pentingnya kita belajar itu di sini. Wa taqaddama fi fadlit tartil. Wa taqaddama lan telah terdahulu fi fadlit tartil, yang dalam penjelasan tentang keutamaan membaca secara tartil. Apa hadithu Abdillah bin Mughaffal, yaitu hadisnya Abdullah bin Mughaffal fi tarji'in Nabi, yang dalam murojaahnya Kanjeng Nabi. Murojaah itu mengulang-ulang. Jadi Nabi itu juga murojaah. Tarji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qira'ata ing bacaan Al-Qur'an. Jadi Nabi itu mengulang-ulang bacaan Al-Qur'an. Dulu sudah pernah saya sampaikan ya di majelis ini, mungkin saya ulangi sekali lagi. Para pakar bahasa, para ulama-ulama itu memahami hadis tentang yuqalu li sahibil Qur'an iqra warattil wartaqi, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Itu menarik itu hadis itu. Sampeyan kan sudah belajar tentang ilmu nahwu ya. Pokoknya sudah belajar lah. Faham atau tidak itu kan kadang-kadang tidak langsung. Saya dulu ketika kelas 1 MTS, kelas 2, itu yang penting guru nulis, saya nulis. Kemarin saya buka-buka catatan saya itu, ternyata saya kelas 1 MTS, kelas 2 MTS, catatan nahwu saya itu masih sangat lengkap. Plus tanggalnya, harinya itu ada.
Jadi catatan saya kelas 2 MTS itu tahun 95. Sampai 95 kelas berapa? Saya juga enggak tahu, kok cepat sekali ya tahun itu. Tiba-tiba saya ini kok 17 tahun, kok sudah tua 17 tahun. Enggak terasa ya. Nah, catatan saya itu lengkap. Dulu saya ketika mencatat, saya masih ingat betul. Saya enggak langsung paham saya. Jadi kalau sampean sekarang belum paham, itu ya wajar lah. Tapi kalau ada yang sudah paham, harus disyukuri. Berarti sampean sudah jauh lebih hebat dibanding mungkin guru-guru sampean. Tapi jangan kemudian, hebatan aku timbang guruku. Apa itu, jangan. Guru tetaplah guru. Tidak ada mantan guru. Di nahwu itu, ini di bab-bab awal, nahwu dan shorof itu, ini dua ilmu yang ibunya adalah shorof, bapaknya nahwu, kan begitu. Kalau fi'il madhi itu menunjukkan masa lampau, selesai. Walaupun tidak semua fi'il madhi itu selesai. Nanti kalau dikaitkan dengan balaghah, ada namanya tahakkukul wuku' barang itu. Lalu, kalau fi'il mudhari' sepakat menyatakan bahwa ini menunjukkan ada istimror. Istimror itu kontinuitas, ada kesinambungan. Karena dia menunjukkan zaman hal mustakbal. Nah, yang menarik dalam hadis ini, nanti itu di akhirat itu Allah dawuh dikatakan kepada sahib Al-Qur'an, itu disuruh baca sampean, Iqra, bacalah, wartaqi, naiklah derajat kalian, warattil, dan bacalah secara tartil. Lanjutannya ini, kama kunta turattilu, kama kunta turattilu, bukan kama kunta rattalta. Jadi menggunakan kunta tapi turattil. Kalau turattil itu sebelumnya didahului kana, berarti sejak dulu sampai terus, berarti baca tartilnya sering ketika di dunia. Kama kunta turattilu fid dunya. Seandainya hadisnya itu menggunakan kama kunta rattalta, maka sampai tartil sekali ketika tampil MHQ umpama. Lalu setelah itu terus biasa tidak pernah tartil. Itu bisa kena hadis kama rattalta, tapi ini kama kunta turattilu. Maka orang yang akan naik derajatnya itu kalau yang dia derusnya itu secara tartil. Tinggal nanti tartil pilih yang mana. Ada marotibul qiraah wa tartil itu. Ada tahqiq, ada tadwir, ada hadr. Kan begitu. Yang penting dulu pernah saya sampaikan, syaratnya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Memperbagus huruf, baik hak huruf ataupun mustahaknya huruf, dan juga mengetahui di mana berhentinya. Ini saya sering menyampaikan di mana-mana. Termasuk konsistensi waqaf dan wasol itu tolong itu dipraktekkan betul. Jangan sampai santri hufad di Salsabila ini tidak mempraktekkan ini. Ketika disambung wasol maka tidak boleh ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kalau waqaf harus ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan digabung antara wasol dan waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu tidak boleh. Jadi sampai tidak ambil nafas tapi di waqaf, diberhentikan, tidak boleh. Kalau tidak ambil nafas ya harus lanjut. Ini harus dipraktekkan di semua surat. Baca Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Keliru. Karena wasolnya, waqafnya tidak konsisten. Kalau sampai di waqaf, disukun bil iskan, maka ya harus ambil nafas. Kalau mau disambung tidak ambil nafas masih kuat, dibaca harokat akhirnya. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadhibatun khafidatur rafi'ah.
Jadi jelas. Amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azim. Jangan amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Keliru. Loh ngono praktekno rek. Kalau nggak dipraktekkan ya enggak terlatih gitu loh. Saya masih sering dengar, paling sering surat pendek-pendek itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu namanya GJ. Gak jelas. Kalau mau disambung, Qul huwallahu ahadunillahus samadu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada orang yang keliru, bacanya Qul huwallahu ahadulillah. Saya tanya, loh kenapa kok bacanya lillah? Lah saya dengarnya begitu. Ada yang baca Qul huwallahu ahadullah, wah malah keliru juga. Harusnya gimana? Qul huwallahu ahadunillah. Karena nunnya itu adalah aslinya tanwin, yang karena digabung lalu ketemu hamzah wasol, maka nunnya tanwin dikembalikan. Ahadunillah. Kan tanwin itu bunyi nun mati. Kalau di sini sudah tahu semua. Alhamdulillah. Loh kelihatannya sederhana sepele begitu, di masyarakat kita tidak semua orang tahu. Saya melihat imam-imam di musola-musola di kampung itu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Iku jek lumayan ana kol-kolai. Keliru tapi ana kol-kolai. Kadang kol-kolai hilang. Jadi memang Quran itu harus terus dipelajari secara serius, karena Quran itu bacaan yang serius. Makanya namanya Quran. Ada tambahan alif nun itu bukan tasniyah, tapi itu alif nun itu maknanya mubalaghah. Berarti bacaan yang serius. Baik serius cara bacanya, aturannya, juga serius informasinya, sehingga tidak ada kebatilan di dalamnya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilum min hakimin hamid. Ada pertanyaan? Saya cerita begini mancing sampean biar ada pertanyaan. Mungkin umpannya kurang ya. Monggo. Enggak. Ayo yang tanya dapat hadiah tutup gelas. Tek sopo dihadiahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka hadithi Sa'ad wa ka hadithi Sa'ad ibni Abi Waqqas. Seperti hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, juga hadis riwayat Abi Lubabah radhiyallahu anhuma. Ada riwayat hadis anan nabiyya, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qol, bersabda, rupane sabda beliau, man lam yataghanna bil Qur'an falaisa minna. Man utawi barang siapa, man utawi barang siapa iku lam yataghanna, tidak menaghamkan, tidak melagukan sapa man bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an, falaisa mangko ora ono sapa man, ora termasuk sapa man iku minna, termasuk bagian dari golongan kami. Man lam yataghanna bil Qur'an falaisa minna. Barang siapa yang tidak melagukan Al-Qur'an, maka dia tidak termasuk golongan kami. Ada yang ketinggalan? Jadi begini penjelasannya. Ini memang melakukan ini, para ulama mengatakan maksudnya lam yataghanna itu minimal, itu sesuai dengan tata aturan bacaan yang ada. Karena Quran itu kalau sesuai, walaupun lagunya datar, itu didengarkan tuh enak. Sebaliknya, suaranya enak, tapi tidak sesuai dengan riwayat, maka menjadi tidak enak, tidak masuk lam yataghanna. Kita ambil contoh. Sampai ngaji datar, umpama lagunya tidak bisa yang pakai meliuk-liuk, standar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim umpama. Lalu ada lagi yang ngaji lagunya enak. A'udzu billah. Itu malah enggak lam yataghonna. Maksud saya begini, sampean sing suaranya pas-pasan, tidak qori tapi korak. Oh, enggak ya. Kalau enggak qori ya jangan korak lah. Tahu korak ya? Hah? Loh, korak itu kalau enggak tahu kalau bahasa sini apa ya? Kalau di Malang tuh kalau korak itu arek-arek sing sangar-sangar itu loh. Pakai tato, pakai ya termasuk anak pang barang itu korak-korak itu. Biasanya malakin orang, itu korak. Nah orang baca itu ya qori, cuma yang dimaksud qori'ah ini yang bitagoni. Sampean qori'ah apa qori'ah? Pakai hamzah pakai ain? Iya, kalau pakai ain apa artinya? Itu qori'ah itu. Apa kiamat? Al-qori'ah mal qori'ah. Wa ma adraka mal qori'ah itu kiamat. Akar katanya dari qoro'ah. Qoro'ah dengan qoro'ah beda. Apa bedanya, Rek? Qoro'a itu membaca, maksudnya dhamma. Kalau qoro'a itu mengetuk dengan keras. Wanter. Lah kiamat itu digambarkan dengan mengetuk dengan keras karena ketika proses kiamat, bahkan menjelang kiamat sudah hancurnya alam semesta, itu orang itu mesti bergetar karena saking dahsyatnya ketukannya ke dalam hati seseorang. Sampai-sampai dalam surah Al-Hajj itu digambarkan ibu-ibu yang lagi nyusui anaknya lali, anaknya terlempar. Ibu-ibu yang lagi hamil, lagi mengandung, langsung keguguran. Loh, orang keguguran pendarahan kan bisa dari kaget. Karena saking kagetnya, ini qoro'ah. Jadi ada qori'ah yang tampilnya enak, itu qori'ah. Kalau tampil suaranya gak enak, itu qori'ah. Guyananya begitu. Oke, kita lanjutkan. Saya ulang. Jadi kalau yang punya suara pas-pasan, jangan berkecil hati, saya berarti tidak masuk kategori hadis ini. Karena hadis ini mengatakan, man lam yataghonna bil Qur'an falaisa minna. Jangan-jangan kita tidak termasuk golongan umat Rasulullah karena tidak suara saya tidak enak. Bukan. Ada orang suaranya enak, tapi justru panjang pendeknya tidak tepat. Wah, ini malah rusak. Itu yang lam yataghonna. Paham ya? Tapi kalau sudah bagus bacaannya benar, syukur-syukur suaranya di-upgrade, dilatih. Paham? Pakai apa? Ya macam-macam. Ada senam pernafasan, biar nafasnya panjang. Sehingga satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum, bisa ndak ambil nafas, umpama. Kuat kira-kira itu satu halaman sak kocok itu ya. Jadi dilatih itu. Ya minimal surah Fatihah lah, Al-Fatihah. Kalau Fatihah tidak mampu ya minimal surah Wal Asr atau Al-Kautsar tanpa ambil nafas. Tapi kalau tanpa ambil nafas berarti harus dihukumi wasol, sambung, harokat akhir harus dibaca. Lah kalau di-upgrade bacaannya sudah tepat, sudah standar, suaranya diperbagus lagi. Ini justru malah luar biasa. Jadi Quran tuh kalau didengarkan, bacaannya tepat, itu dengan gunnahnya, dengan ada idgham yang bigunnah, ada yang bila gunnah. Itu didengarkan tuh sudah enak. Guru nunggu setoran, itu yang disuruh mundur itu yang atau yang diingatkan yang keliru-keliru. Mau sampean ngafalkan ada yang keliru panjang pendeknya, balik-balik aja kok keliru. Wes dilihat dulu mushafnya, mau didres lagi. Atau buletnya parah. Terus besok aja diulangi, mungkin begitu kalau yang lebih halus bahasanya. Tapi tidak ada yang guru nerima setoran, sampean ngajinya sudah pas hanya gara-gara suaranya tidak bagus. Gak usah setoran wes, suaranya gak enak, bukan. Tidak ada itu. Tetap diakomodir sehingga lam yataghonna itu bukan pada suara yang pas-pasan, bukan. Yang penting apik mocone itu masuk kategori sudah yataghonna, bukan lam yataghonna. Paham nggih? Jadi begitu. Karena Quran itu
didengarkan sudah memiliki nilai kemukjizatan yang luar biasa, ada kelezatan yang luar biasa. Apalagi yang membawakan itu betul-betul menghayati. Jadi menghayati ya berangkat bacanya itu dari hati. Itu juga makmum itu atau orang yang mendengarkan mustami itu bisa terbawa. Makanya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Jadi suruh mendengarkan. Nah, mendengarkan itu kalau bacaannya masih kurang tepat, ya kita berkewajiban mengingatkan. Kalau sudah pas, sudah ini, maka di situ kita sebagai mustami harus mentadabburi isi kandungan ayat itu dan seterusnya. Jadi istima'ul Qur'an itu memiliki banyak fungsi, banyak faedah, banyak hikmah di dalamnya. Ada pertanyaan? Oh, masih tidak ada. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa meriwayatkan huma ing keduanya Sopo Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Jadi dari tataran sahabat itu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abi Lubabah. Kedua hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bi isnadaini dengan kedua sanadnya jayyidaini yang bagus. Wa fi isnadi Sa'ad, dan di dalam sanadnya Sa'ad bin Abi Waqqas ikhtilafun utawi ikhtilaf, terdapat ikhtilaf perbedaan, tapi la yadurra yang tidak berdampak signifikan, maksudnya tidak terlalu bahaya. Memang kajian hadis itu kan ada kajian matannya, ada kajian sanadnya. Kalau kajian matan hadisnya ya teks hadisnya, kalau kajian sanadnya itu nanti yang ada ilmu tentang rijalul hadis, orang-orang yang meriwayatkan hadis itu gimana. Mulai dari rawi 1 sampai seterusnya, mulai dari sanad pertama sampai seterusnya. Qala jumhurul ulama, qala berkata sapa jumhurul ulama, mayoritas ulama, makna lam yataghanna, ini kata jumhur ini, utawi makna hadis lam yataghanna iku lam yuhassin sautahu, orang yang tidak memperbagus sautnya, suaranya. Saya juga ingin menjelaskan ini, Rek. Jadi maksudnya begini, sampean jangan loh. Tadi kok penjelasannya begitu, kok ini lam yuhassin sautahu. Yang harus kita pahami, saut itu dalam bahasa Arab itu maknanya bunyi, suara, jamannya aswat. Memang secara zahir yang dimaksud saut itu bunyi. Ya ketika saya menyampaikan ini bunyi, sampean dengar kan? Ada orang ngajinya suaranya enak. Lah suara itu nanti ada bertingkat-tingkat, ada yang memang bawaan secara tasyrihi, secara anatomi dia memang sudah punya banyak bawaan yang enak. Lalu kemudian diasah menjadi enak. Tapi ternyata secara lebih luas suara itu tidak hanya memang bunyi, itu yang kita tangkap, tapi bunyi itu mengandung banyak unsur. Di antaranya di dalamnya, kalau kalian belajar tentang ilmu aswat, ilmu bunyi bahasa Arab, maka di dalamnya ada yang namanya mafsol. Mafsol itu tempat pemberhentian yang tepat. Karena suaranya enak, tapi berhentinya tidak tepat, itu juga bisa merubah makna. Sehingga belum dianggap memperbagus suara. Faham ya? Banyak sekali jadi kategori tentang itu. Makanya kalau saya lebih cenderung maknanya adalah kembali kepada bukan hanya sekedar suara secara zahir yang enak atau tidak, tapi benar endaknya. Maka tajwid itu kan maknanya memperbagus. Ilmu tajwid itu dari jawwada yujawwidu tajwidan. Sama dengan hassana yuhassinu tahsin. Jadi tajwid untuk memperbagus. Lah namanya memperbagus itu berarti sudah benar. Lah karena banyak yang belum benar, maka langkah pertama belajar tajwid itu membenarkan bacaan dulu.
Lah ilmu tajwid itu munculnya baru abad kedua ketiga Hijriah. Dulu secara ilmu, secara tertulis itu belum ada. Tapi prakteknya sudah ada. Tapi zaman Rasulullah, umpama para sahabat ditanya, wahai sahabat Umar, bacaan mat arid li sukun itu apa? Ya enggak tahu teorinya. Tapi bacaannya beliau benar karena langsung dari Rasulullah. Ulama-ulama abad ke-1, abad kedua Hijriah mulai merumuskan. Ini nanti generasi berikutnya ini harus didukung dengan keilmuan. Maka disusunlah formula ilmunya. Oh, mat jaiz itu begini-begini, mat tobi itu penjelasannya begini-begini. Prakteknya mana? Ini contohnya. Maka ngaji itu melalui dua jalur, riwayah dan diroyah. Riwayah itu harus ada guru. Termasuk sampean menghafal Quran, mushafnya sudah ada. Zaman dulu, zaman Rasulullah, zaman Nabi, itu mushaf belum terbukukan. Hanya Rasulullah memerintahkan menulis di pelepah kurma, menulis di kulit, menulis di tulang. Ya di kertas juga ada, tapi karena kertas ketika itu sangat minim. Para sahabat itu punya tulisan sendiri-sendiri. Faham ya? Tapi banyak sahabat-sahabat itu yang ngajinya ya langsung kepada Rasulullah. Apalagi sahabat-sahabat Qurra, ketika diajarkan langsung dihafal. Dan para sahabat itu belum berpindah dari ayat satu ke ayat berikutnya yang dari Rasulullah, karena ketika itu Al-Quran belum sempurna turunnya, masih proses. Jadi belum nambah lagi kalau belum melaksanakan isi kandungan dari ayat yang dihafal oleh para sahabat. Nah kalau sekarang caranya kita berbeda, karena mushafnya sudah ada, hafal dulu sambil berproses, kita mendalami maknanya, kan begitu. Nah, sampai menghafal itu disetorkan. Nah, setor itu dalam rangka riwayat. Guru kita nyimak kita sudah betul belum bacaannya, sudah sesuai nggak dari gurunya. Karena guru kita punya guru. Inilah namanya transmisi sanad. Dan yang harus difahami, karena Quran itu mutawatir. Apa itu mutawatir? Kalau sambung itu sama ittisalus sanad. Kalau mutawatir itu apa? Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang dalam satu tobakoh. Satu generasi itu diriwayatkan banyak orang. Maka kalau sampean punya guru, umpama sampean setoran ke saya, setoran ke Gus Faiz, umpama loh, mau setoran ke Gus Faiz punya guru. Itu nanti yang tampil di tulisan sanad itu memang hanya beliau, tetapi itu beliau adalah satu dari banyak orang. Karena muridnya Abah Mustamir, ya, itu tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi banyak. Sampai ke atas. Jadi setiap tobakohnya itu banyak, hanya perwakilan. Sampai ngajinya ke siapa. Sehingga ngaji Quran tidak bisa secara rahasia. Ini hanya sampean tok yang tak kasih sana, karena murid saya satu-satunya yang sampean ini. Tidak bisa, karena satu tobakoh itu harus banyak orang. Makanya tidak mungkin bersepakat untuk bohong. Kalau ada temannya yang keliru, umpama, saya dulu diajari guru saya, dot itu enggak begitu, tapi begini, wow, kata yang lain, enggak, guru kita sama, tapi yang lain mengatakan enggak begitu, sehingga Al-Quran terjaga keasliannya, karena diingatkan oleh yang lain, tidak bisa bersepakat untuk bohong. Kalau satu orang, dua orang kan bisa kong kalingkong untuk bohong, tapi kalau sudah 10 orang, enggak bisa. Sampai satu kelas, kesepakatan dengan teman-teman sekelas, ayo kita tidak masuk biar gurunya kecilik. Gurunya masuk, tidak ada muridnya umpama. Itu ada satu yang tidak enak, akhirnya bilang ke gurunya, Ustadz maaf saya begini-begini. Kan tidak bisa, tapi saya jangan dibilangin teman-teman yang lainnya. Nanti saya dimusuhi. Loh berarti kan tidak bisa sepakat untuk bohong. Ada orang yang menyuarakan kebenaran. Itu namanya mutawatir. Jadi jangan khawatir terkait dengan lam yuhassin sautahu. Lah dengan riwayat sekaligus dengan diroyah. Lah diroyah itu yang keilmuan secara tertulis itu ada kaidahnya. Mat lazim panjangnya berapa? Oh, mat lazim itu panjangnya 6. Harus dibedakan dengan mat wajib. Jangan disamakan antara ya ayyuhalladzina amanu dengan
Waladdallin. Harus lebih panjang yang waladdallin karena mat lazim. Loh, contohnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haditsul Barra radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a membaca sapa Rasul fil isya'i pada waktu salat isya' bitini waz zaitun, membaca kelawan surat wattini waz zaitun, surat at-tin. Kata Al-Barra, fama sami'tu ahadan, saya tidak pernah mendengar seorang pun. Fama sami'tu, mongko ora pernah mendengar sapa ingsun ahadan ing seorang pun. Saya tidak pernah mendengarkan seorang pun ahsana sautan, yang lebih bagus apane, ahsana yang lebih bagus apane sautan, suaranya, minhu, dibanding Rasulullah. Jadi saya tidak pernah dengarkan suara seindah suaranya Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau nyaji itu enak. Jangankan Kanjeng Nabi ya, kita ini kalau sholat di Masjidil Haram saja, yang imami Syekh Abdurrahman As-Sudai, Syekh Mahir Al-Mu'aikili, itu rasanya kalau tidak pas Ramadan, tidak pas ayatnya panjang-panjang gitu, rasanya kurang. Enak gitu. Nah, apalagi Kanjeng Nabi yang Rasulullah itu dianugerahi oleh Allah suara yang melebihi keindahan suaranya Nabi Dawud. Ketampanan yang melebihi ketampanannya Nabi Yusuf. Jadi tampan fisiknya juga akhlaknya luar biasa. Makanya ketika beliau wafat, secara zahir wafat ya, Sayyidina Umar itu berpendapat secara hakikat, siapa yang mengatakan Muhammad itu mati, maka akan saya penggal lehernya. Itu bukannya Umar itu bukanlah berarti Umar itu tidak percaya kalau Nabi itu bisa meninggal, bukan. Tapi Umar itu sangat meyakini bahwa Nabi itu tidak pernah meninggal. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Tapi ya karena sekaligus kau yang tidak percaya, karena beliau itu betul-betul mencintai Nabi secara luar biasa. Kemudian yang bisa menenangkan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a. Saya dulu pernah ketika kultum malam Ahad di sini dulu zaman jadul dulu. Jadi saya kan setiap malam Ahad kan kadang ada memang ada kultum kalau saya pas jadwal ngimami di masjid. Saya dulu pernah menyampaikan begini, ayat ini bisa kita kontekstualisasikan tuh begini. Kan para ulama itu warathatul anbiya, termasuk mewarisi ajaran yang disampaikan, risalah yang disampaikan oleh Nabi. Guru-guru kita, termasuk pengasuh-pengasuh kita, itu adalah mewarisi Nabi, mengajarkan risalah kenabian, mengajarkan risalah agama ini. Nah, kalau kemudian kalian boyong, lalu kalian menganggap sudah tidak ada lagi yang mengawasi Anda, ya, berarti seakan-akan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutila. Apakah kalau rasul ini wafat, mati, au kutil atau terbunuh di medan perang, inqalabtum, kalian akan kembali ke masa lalu kalian. Ada santri yang dulu ketika SMP itu tidak pakai jilbab, lalu ketika mondok di sini karena mondoknya sejak aliyah, lalu pakai jilbab. Karena memang jilbab di sini, jilbab itu ya wajib, termasuk di pesantren ini. Kalau kalian sudah pulang, tidak ada pengasuh yang mengawasi, tidak ada ustadz yang mengawasi, lalu sampai ketemu dengan komunitas Anda yang dulu teman-teman SMP, apa kalian akan melepas jilbab lagi? Apakah akan jalan-jalan sakarape dhewe? Yaitu inqalabtum ala aqabikum. Jadi bisa kita kontekstualisasikan
dalam hal-hal kecil semacam itu, sehingga setiap ayat itu bisa memberikan ibrah bagi kita. Sholat jamaah yang ringan aja lah contohnya. Kalau yang imami pas pengurus sendiri, umpama Gus Faiz pas tindaan atau ndak ada orang di dalam, wah ini pengurus yang imami sih ndek mburi guyone gak karuan. Tapi kalau Gus Faiz yang imami atau ning umah yang imami, sampean baru mau menang. Nah itu juga bisa apa tadi? In qalabtum ala aqabikum. Jadi mata itu kalau kita kontekstualisasikan dalam konteks ini ya boleh jadi tidak mati secara zahir tapi tidak sedang mengawasi Anda. Ada pertanyaan? Oke, monggo. Terkait dianjurkannya untuk sholat berjamaah, jika sholat sunnah itu lebih baiknya berjamaah atau tidak? Contohnya sholat duha dan Kalau apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk sholat sunnah itu aslinya itu tidak berjamaah. Sholat wajib itu berjamaah. Lalu sholat wajib itu Rasulullah berdawuh, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadzi bisab'in wa isyrina darajatan. Tapi kemudian ada yang namanya ijma'us sahabah, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ibnul Khattab, yang kemudian disepakati oleh sahabat-sahabat yang lain. Yang ketika itu masih ada sahabat senior. Contohnya sholat tarawih. Dulu pada zaman Nabi itu begini, jangan dikira sholat tarawih, nanti baru ke sholat tahajud. Saya kasih contoh secara sejarah dulu, biar jelas. Qiyamu Ramadan, itu kan hukumnya sunnah, tapi sangat dianjurkan. Buktinya apa? Buktinya sholat sunnah pada malam hari bulan Ramadan, kenapa kok dianjurkan? Karena ketika di awal pertama kali diwajibkan puasa Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan tahun kedua Hijriah. Jadi masuk bulan Ramadan mulai wajib puasa. Lah ketika itu puasa itu memang aturannya sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi kalau ada orang yang tertidur di malam harinya, ini awal pertama kali, tahun pertama disyariatkan puasa. Itu orang tertidur sampai jam 8 tertidur, ngeleleh jam 9, maka sejak jam 9 malam sampai besok maghrib itu sudah tidak boleh makan. Wah, ini terjadi ada seseorang, saya lupa namanya itu, semaput, tidak kuat, gara-gara malamnya itu tertidur, paginya dia bekerja di kebun kurma, akhirnya semaput. Maka disitulah turun ayat, wahilla lakum lailatas syiyam, sampai pada tsumma atimmus syiyama ilal lail, dimulai dari hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tengah-tengahnya apa itu sebelumnya? Baru tsumma atimmus syiyama ilal lail. Wes. Sehingga dari sini kesannya, hikmahnya berarti malam hari bulan Ramadan itu harus dihidupkan. Karena orang yang puasanya baik itu tidak hanya poso tok, tapi didukung dengan ibadah-ibadah yang lain sehingga nanti lulus dari Ramadan itu punya ijazah Ramadan yang bisa dipraktekkan amaliyahnya setelah bulan Ramadan. Sehingga pada zaman Nabi itu pernah keluar untuk sholat malam. Habis Isya, beliau keluar. Beliau ngimami Qiyamu Ramadan. Para sahabat senang. Alhamdulillah diimami Nabi itu senang sekali. Diimami. Hari berikutnya Nabi keluar lagi ngimami. Hari ketiga Nabi keluar lagi. Hari berikutnya setelah 3 hari Nabi keluar. Hari berikutnya Nabi nggak keluar. Sahabat itu nunggu. Nah sahabat nunggu itu ya nggak nganggur. Isinya ya ilmu, yang ngaji. Lalu dikatakan suara-suara sahabat itu di sekitar dalamnya Nabi di Masjid Nabawi itu kalau malam hari bulan Ramadan itu seperti suara tawon, wong deresnya itu loh, saut-sautan. Sampai pagi sahabat-sahabat nunggu. Oh, Nabi tidak keluar.
Nabi keluar jamaah subuh dari kamar beliau yang sekarang ya tempat makamnya beliau itu, kuburnya beliau itu. Kan beliau itu dimakamkan di tempat di ranjang beliau, tempat kamar beliau itu. Beliau keluar setelah jamaah subuh, beliau menghadap ke jamaah, ke para sahabat. Bukannya saya tadi malam tuh tidak tahu kalau kalian menunggu saya. Ya Nabi tahu, sahabat pada ngaji semua. Saya cuma khawatir kalau saya setiap malam di bulan Ramadan keluar dan ngimami kalian, lalu saya sholat Qiyamul Ramadan bareng-bareng, saya khawatir hal semacam ini nanti generasi-generasi setelah kalian ini dianggap sesuatu yang wajib. Dan Nabi tidak ingin itu. Kenapa? Karena kalau dianggap sesuatu yang wajib, Nabi tahu umatnya itu ada yang malam harus jualan nasi goreng, ada yang harus jualan tahu tek, ada yang harus jualan bakso. Karena siangnya kan tidak jualan. Lah kalau harus terawih dulu, dia nyari nafkahnya kapan? Kan yang jualan nasi goreng belum tentu tidak terawih, karena bisa terawih jam 12 malam. Kita jangan suudzon. Sampeyan terawih dek kene ndang sego goreng tung. Wong iki gak terawih. Kaya aku yang sregep terawih lho. Sampeyan akhirnya gak khusyuk. Soalnya kayak sego goreng luwe pisan, padahal tas buka. Nah, akhirnya dari sini juga, maka sholat sunnah ini tidak berjamaah. Seiring berjalannya waktu, pada masa Umar ibnul Khattab, ya, Umar ibnul Khattab itu khalifah kedua. Generasinya kan sudah banyak berbeda dengan generasi sahabat-sahabatnya Nabi yang langsung ketemu sahabat. Ini sudah generasi tabi'in. Sing sregep ya ono, tapi sing gak sregep ya akeh. Ada yang di rumah ndak keluar ke masjid, ada yang ndak ngaji. Akhirnya Umar mengambil ijtihad, iki lek dijarno ini, iki orang-orang ndak akan menghidupkan malam hari bulan Ramadan. Maka disitulah Umar memanggil sahabat-sahabat yang lain sampai akhirnya disitulah sholat tarawih secara berjamaah itu dimulai pada masa Umar ibnul Khattab. Lalu kata Umar ibnul Khattab, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ya ini. Sehingga Umar ini membuat tradisi yang baru yang tidak dilakukan Rasulullah, yaitu sholat sunnah yang kita kenal hari ini dengan at-tarawih. Kenapa disebut tarawih? Itu sebenarnya Qiyamul Ramadan. Tadi disebut tarawih karena banyak istirahatnya, 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat. Itu secara berjamaah agar lek gak ngono, kalau gak dikondisikan begitu, buyar ini. Umat berikutnya gimana? Apalagi zaman kita. Wong sekarang sudah ada jamaah saja banyak yang gak terawih. Karena mengikuti ikatan cinta, umpama begitu. Tapi ikatan cinta malam ya tampilnya ya. Tayangnya malam ya. Tapi persiapannya sejak jam 7 itu sudah nyiapkan. Camilannya disiapkan. Itu bagi yang sudah sangat mengerti ceritanya. Tapi karena ceritanya sekarang lebih dipanjang-panjangkan, sehingga endingnya malah tidak jelas nanti. Nah, dari situ, maka para ulama fleksibel. Kalau mau mengorganisir, umpama di pondok, memang sholat tahajud itu sendiri bagus. Tapi, nek dhewe tambah gak tangi, bikinlah aturan. Pengurus bikin aturan setiap malam Jumat, umpama begitu. Maka semua santri wajib bangun jam 2. Kita melaksanakan tahajud berjamaah, sholat hajat berjamaah, sholat tasbih berjamaah. Bolehkah itu? Boleh. Faham ya? Jadi tidak ada masalah. Nah, kalau Rasulullah dulu kalau sholat namanya qiyamnya, tahajudnya Rasulullah itu lama sekali, sampai kaki beliau bengkak, matanya bendul karena nangis. Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah panjenengan sudah dijamin surga? Bukankah panjenengan dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah? Apa kata Rasulullah? Apakah tidak boleh saya menjadi hamba yang pandai bersyukur? Afala akuna abdan syakura. Itu kanjeng Nabi. Maka di sini dulu ketika offline di sekolah kita bikin sholat duha berjamaah, timbangannya gak sholat. Itu termasuk dalam konteks pembiasaan. Yang lain? Terus kalau sholat sunnah qobli babak dia setelah sholat wajib itu memang
dianjurkan untuk berpindah tempat. Salah satunya alasannya agar bumi tempat kita sujud itu semakin banyak bumi yang menjadi saksi di mana pernah kita bersujud di atasnya. Karena kalau dalam bahasanya Gus Baha, manusia itu yang paling indah. Sebagaimana penjelasan riwayat, Rasulullah itu dawuh, manusia itu yang paling indah itu ketika bersujud. Jadi hidup kita ini nanti yang dilaporkan kepada Allah itu yang paling indah itu ketika kita sujud. Yang ada sujudnya itu ada dalam ibadah sholat yang kita lakukan. Itu sudah luar biasa itu. Karena sujud itu simbol ketundukan. Yang dengan sujud itu mudah-mudahan dalam prakteknya ada dampak positifnya sehingga hati kita selalu tunduk kepada Allah. Begitu. Monggo, yang lain? Tidak ada pertanyaan. Selanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasulullah ini membaca surat At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun. Ini suaranya Masya Allah sudah luar biasa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawah meriwayatkan hu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Qala ulama, para ulama berkata rahimahumullah. Rahimah mudah-mudahan melimpahkan rahmat hum ing mereka sapa Allahu Allah. Fayustahabbu maka disunnahkan, dianjurkan apa tahsinus saut, memperindah suara bil qiraati kelawan membaca Al-Qur'an. Artinya memperindah suara ketika membaca Al-Qur'an. Wa tazyinuha ya. Tartibuha. Saya baca di kitab ini memang tartibuha, tapi ada di kitab lain la'alla shawab itu tazyinuha. Karena ini kaitannya dengan tahsin dan tazyin. Tazyin itu dari zayyana yuzayyinu tazyin. Ya kalau tartib ya berarti begini, wa fayustahabbu maka disunnahkan apa tahsinus saut, memperindah suara bil qiraati kelawan membaca Al-Qur'an, wa tartibuha dan juga disunnahkan secara tartib, secara berurutan membaca Al-Qur'an. Itu juga disunnahkan, itu kalau dibaca wa tartibuha. Jadi di berurutan itu begini loh. Kalau ngaji itu ya dari dulu pernah kita jelaskan itu. Sampai ngimami atau sholat, rakaat pertama kalau sudah baca surat At-Tin, maka rakaat kedua nyari bawahnya. Ya bisa Al-Qadr, jangan naik ke setelah At-Tin, rakaat keduanya An-Naba. Ini berarti tidak tartib. Tartib ini tartibul mushaf. Karena kalau tartibun nuzul itu nanti hitungannya bukan surat tapi ayat. Karena tidak semua surat itu diturunkan secara utuh. Kecuali surat-surat yang pendek, dan kalau surat yang panjang yang utuh itu seperti surat Al-An'am. Panjang itu, utuh. Kalau watazyin dibaca tazyin, watazyinuha itu berarti yang disunnahkan itu adalah memperbagus suara dan memperindahnya dari zayyana. Karena ada hadis Nabi zayyinul Qur'ana bi aswatikum tadi itu. Malam yakhruj malam yakhruj sepanjang tidak keluar sopeman, sopo qori. Jadi orang yang baca Al-Quran itu garisnya adalah yang dimaksud tahsinus saut malam yakhruj an haddil qiraah, dari batas-batas membaca, batas-batas qiraah. Bitamtid kelawan memanjang-manjangkan. Matobi itu harus rata, 2 harokat atau 1 alif.
Sering saya tanya, sekarang kalau 2 harokat itu seberapa panjangnya? 2 ketukan, ketukannya seberapa? Ya gini. Saya selalu mengingatkan, ketukan itu harus berdasarkan kita milih marotibul kiroahnya sejauh mana. Kalau bacanya cepat, kok ketukannya pelan, ya nanti jadinya kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim, kan jadi kedawan. Harus menyesuaikan. Kalau cepat ya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah mat tabi'i masuk. Kalau pelan, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang memanjangkan itu ada yang tidak rata. Contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak orang ngaji begitu? Ada. A'udzu billahi minasyaiton. Kan tidak rata antara u dengan billahnya. U-nya kepanjangan. A'udzu billahi minasyaiton. Kan tidak rata. Berarti namanya tamtid yang depan. Ojo didawa-dawakno. Yang panjang saja tidak boleh kepanjangan, apalagi yang seharusnya pendek, ojo didawakno. Contoh, tidak terasa. Saya pernah dengar imam sholat tuh begini. Baca surat Al-A'la. Suhufi Ibrahim wa Musa. Kan harusnya begitu. Ada yang baca Suhufi Ibrahim wa Musa. Kan ma-nya malah nambah. Padahal bukan mat. Gak kroso. Suhufi Ibrahim wa Musa. Menjadi panjang enggak mimnya? Menjadi panjang sastrit itu juga keliru. Berarti tamtid. Maka yang dimaksud dengan tahsin wa tazyinul qiraah itu jangan sampai memanjang-manjangkan melebihi batasan bacaan yang seharusnya. Gitu loh. Apa contoh lain? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada orang baca Alhamdulillahi. Loh, dunya kan malah tambah. Itu juga tidak boleh. Atau haknya huruf belum terpenuhi. Hak sama mustahak. Ada hak, ada mustahak. Yang saya sering dengar contohnya di akhir surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini padahal dot tasydid lagi. Seharusnya waladdallin. Tidak langsung, ada yang waladdallin. Ini belum nyantol. Berarti kurang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana kelirunya? Bismillahirrahmanirrahim. Sifat sinnya ini belum sempurna. Bismillah. Kecepatan harusnya Bismillahi. Alhamdulillah. Sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harusnya Alhamdulillah. Karena lam itu punya sifat tawassut. Paham ya? Tapi kelamaan juga tidak boleh. Tawalud juga tidak boleh. Alhamdulillah, keliru. Kekakun juga oleh. Alhamdulillah, putus jadinya. Malah kayak sakta. Terlalu lembek, jadinya tawalud. Alhamdulillah, kan keliru. Jadi ngaji itu kalau tidak dipelajari betul, ya angel. Tapi angel jangan kemudian ditinggal, karena itu kewajiban kita. Paham ya? Tapi kalau di sini luar biasa ini. Banyak yang sudah hebat. Di usia-usia kalian yang masih muda itu sudah hebat capaiannya. Tingkatkan terus sebagai bukti kesyukuran kita. Kalau saya ini sudah kadang tua begini, karek nyeselnya. Kenapa saya dulu tidak sergap? Kenapa saya dulu begini? Makanya sama ini tak kasih tahu karena sama masih muda. Ya walaupun umur itu mati itu tidak berdasarkan nomor urut tua dan muda, tapi berdasarkan nomor jabut. Kemarin di grup WA itu saya baru dapat info ada mahasiswa saya, dulu saya pernah ngajar tahun 2009, angkatan 2009, sudah dipanggil oleh Allah. Ya usianya di bawah saya, wong saya sudah ngajar di kampus, dia masih semester 1.
Makanya mumpung kita masih hidup, ayo perbanyak melakukan kebaikan, termasuk mengupgrade diri, mengupgrade ketakwaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ulama rahimahum. Oh, sudah. Malam yakhruj an haddil qiraati bitamtid. Jangan sampai dipanjang-panjangkan. Fa'in afroto, maka jika sampai terjadi afroto, ifrot itu melampaui batas. Ifrot itu melampaui, melebihi. Afroto melebihi sopeman hatta zada, sehingga bertambah, sehingga nambahi sopeman harfan ing huruf, au akhfa, atau ngurangi, nyamarkan atau ngurangi sopeman hu ing harf, fahuwa haramun. Maka kalau begini jadinya ini haram, sehingga dosa. Seharusnya idhar dibaca idgham, itu juga keliru. Wa atharul hayatad dunya. Harusnya kan idhar wajib. Kok dibaca dengung? Bahaya itu. Fahuwa haram. Wa ammal qiraatu, adapun utawi qiraah bil alhan. Sedikit lagi. Bil alhani kelawan irama, luhun. Ada irama, ada lagu-lagu. Faqad qala Syafi'iyyu, maka Imam Syafi'i berpendapat, Imam Syafi'i rahimahullah, fi mawadhi'a atau fi maudhi'in? Fi mawadhi'a ing dalam beberapa posisi. Artinya tidak hanya satu pendapat. Kata beliau, ukrihuha, saya tidak suka yang begitu. Ukrihuha. Wa qala fi mawadhi'a, dan beliau berpendapat di kesempatan yang lain, la ukrihuha, saya tidak membenci, berarti ya biasa saja. Ya, karena boleh jadi ketika Imam Syafi'i mengatakan ukrihuha, saya tidak suka yang begitu, karena irama itu ada irama yang malah merusak aturan secara riwayat, panjang pendeknya malah tidak tepat. Bagi para qori pemula yang masih latihan qiraah bitaghonni, ini PR beratnya itu harus bisa jangan sampai tanafus. Ini yang paling banyak kalau pemula itu latihannya bismillah, morobis, ambil nafas. Itu mutlak tidak boleh. Kalau masih latihan, ya sing perbanyak latihan, tapi jangan ditampilkan dulu kalau bisa. Itu kalau tampil di musabaqah kayak begitu, itu pengurangan nilainya besar itu, khotoknya jali itu. Tanafus, mencuri nafas. Pernah dengar qori yang begitu? Tapi terus harus diasah, dilatih, biar tidak begitu. Jangan diterus-teruskan. Jangan dikira itu boleh, yang bahaya itu gak popong ini, sepenting suaranya enak. Kalau begitu ya jadi tidak pas aturannya. Menjadi lam yataghon nabil Quran bisa-bisa. Lah kalau yang la ukrihuha, saya tidak membenci, berarti tidak ada masalah. Itu boleh jadi ada orang yang ngaji iramanya itu justru malah mendukung dan pas dengan bacaannya, dan orang lain yang mendengarkan itu jauh lebih menghayati. Itu malah bagus. Faham ya? Qala ashabuna, sudah cukup? Daring ya habis ini ya? Jam berapa? Jam 10? Setengah 7? Jadi belum ke madrasah sama sekali? Ya wes. Qala ashabuna laisat ala qaulaini bal fihi tafsilun. Nah ini penjelasannya ini. Oh, sampai titik aja ya. Ini lanjutannya. Qala ashabuna, biar jelas pemahamannya.
Qala berkata atau berkomentar sapa ashabuna, para sahabat-sahabat kami, maksudnya ashabus Syafi'i, ulama-ulama di kalangan mazhab Syafi'i. Kata beliau-beliau, laisat ala qaulaini, laisat ora ono terkait dengan qiraah bil alhan, apa qiraah bil alhan ala qaulaini, yang atasnya dua pendapat. Maksudnya Imam Syafi'i membolehkan dan tidak membolehkan. Bahasanya ukrihuha itu seakan-akan tidak membolehkan. Kalau la ukrihuha itu membolehkan. Lah kata ulama madhab Syafi'i mengomentari pendapat Imam Syafi'i ini, beliau mengatakan bal fihi tafsilun, di dalamnya terdapat rincian, ada rinciannya ini. Apa rinciannya? Lah ini, in afrata fit tamtid, in afrata apabila melampaui atau melebihi batas sopeman, melewati sopeman, fit tamtid ing dalam memanjang-manjangkan yang seharusnya tidak panjang, fajawaza maka melampaui sopeman al hadda ing batasan, fahuwallazi karihahu, maka inilah yang tidak disukai oleh Imam Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i melarang itu, kalau memang tadi itu sudah saya jelaskan. Wa in lam yujawiz, apabila tidak melampaui tapi malah justru sesuai, fahuwallazi lam yakrahu, inilah yang tidak dibenci oleh Imam Syafi'i. Artinya dibolehkan membaca dengan irama yang baik. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Ada yang ketinggalan maknanya? Wa qala qadil qudat al-Mawardi fi kitabihi al-Hawi wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ashabana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil istiqamah wa minal ladzina istafaita min ibadika alladzina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi'idnik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma dhakkirna bima nasina wa 'allimna Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa dipetik dan menjadi ilman nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.